Pernah nggak sih berpikir kenapa bangsa Barat, bangsa Eropa pada saat ini itu sangat berkembang pesat? Ya, itulah kenyataannya karena cara berpikir mereka tentang ilmu pengetahuan, cara berpikir mereka tentang pendidikan itu sangat tepat. Tetapi ada yang harus digarisbawahi tentang mereka, tentang cara berpikir mereka jika dikaitkan dengan ketuhanan. Yaitu apa? Mereka terlalu materialis. Dan apakah cara berpikir Anda sama dengan orang-orang Eropa, sama dengan orang-orang Barat tersebut? Mari kita ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, tentu kita ketahui bahwa pada abad 21 ini bangsa Barat, khususnya bangsa Eropa, itu menjadi pusat peradaban dunia di abad 21 ini. Bangsa Timur, terutama orang-orang Islam, itu sangat dibelakangi ya. Orang Islam itu dianggap sebagai kelompok masyarakat, kelompok agama yang terbelakang. Tidak sepenuhnya salah juga sih sebenarnya. Karena apa? Karena memang kenyataannya orang Islam saat ini itu terbelakang dari segala aspek kehidupan. Televisi siapa menemukan? Orang Yahudi. Ya, pesawat siapa menemukan? Adapun dari orang Indonesia yang pintar membuat pesawat itu pun tidak digunakan sebaik mungkin ya, almarhum B.J. Habibie. Oke, sekarang kita kembali kepada masa peradaban puncak kejayaan bangsa Eropa. Kenapa sih mereka ini dapat mencapai puncak kejayaan seperti sekarang ini? Karena cara berpikir mereka itu tentang pendidikan itu sudah tepat, yaitu apa? Dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Di abad pertengahan mereka mulai berpikir bahwa sesuatu yang ada di dalam ini itu penuh dengan sebab akibat. Oleh karena itu, mereka ingin mencari tahu apa sih sebenarnya penyebab misalnya siang dan malam, kenapa bisa terjadi siang dan malam, dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu mengantarkan mereka pada ilmu pengetahuan yang sangat berkembang pesat yang disebut sebagai empirisme, atau sesuatu yang harus diketahui secara logika atau yang harus masuk akal. Oke, sampai-sampai mereka menghasilkan sebuah disiplin ilmu seperti biologi, seperti matematika. Meskipun matematika itu ya orang-orang Islam juga sih sebenarnya menemukan, yakni Al-Khawarizmi. Kemudian di kedokteran juga ada Ibnu Sina, ya ahli kedokteran. Pertanyaan tetap seperti itu. Kenapa mereka bisa berkembang pesat seperti sekarang ini? Karena di masa klasik ya, pada saat kejatuhan Baghdad itu ya, orang-orang Islam itu kehilangan jati dirinya ya. Kayak mereka orang-orang Barat itu menghancurkan literatur orang Islam. Tetapi di abad pertengahan mereka tidak mau bangkit ya. Mereka terkungkung terhadap ilmu-ilmu yang statis. Mereka terkungkung dalam ilmu-ilmu yang dianggapnya itu, mereka terkungkung dalam ilmu pengetahuan keagamaan. Mereka menganggap bahwa apabila pemikiran-pemikiran yang baru dari Barat itu sudah keluar dari nilai-nilai Islam. Padahal orang Islam sebenarnya tidak seperti itu. Pemikir-pemikir modern seperti Muhammad Iqbal, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani itu semuanya belajar di Barat. Yang dipelajari itu, yang diambil itu adalah ilmu pengetahuannya, budayanya tidak diambil. Inilah cara berpikir yang harus dilakukan oleh umat saat ini ya. Para sarjana muslim yang pergi menuntut ke Barat itu hendaknya membawa ilmu pengetahuan, jangan membawa kebudayaannya. Itu bagi yang sempat. Tetapi yang tidak sempat cukup untuk mengetahui peradaban-peradaban ilmu yang ada di timur, kemudian Barat, kemudian mencampurkannya atau mengcombine ya istilahnya ilmu pengetahuan itu, kemudian memasukkannya ke dalam nilai-nilai Islam ya. Dengan begitu Islam akan memperoleh kembali kejayaannya seperti di masa abad pertengahan atau abad-abad klasik di masa Utsmani, Abbasiyah dan lain-lain. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, ada sebuah garis besar yang harus kita ketahui bahwa umat Islam di masa dahulu itu maju karena mereka menyerap ilmu pengetahuan atau peradaban Yunani, yakni filsafat.
ketika mereka mempelajari sebuah filsafat, mereka itu tidak mengambil secara mentah-mentah, tetapi mereka melakukannya itu untuk mengambil keilmuannya, metodologinya, kemudian diaplikasikan ke dalam nilai-nilai pelajaran Islam, sehingga apa? Umat Islam dapat bangkit menghasilkan suatu disiplin ilmu seperti matematika, kedokteran, dan lain-lain. Kemudian apa? Bangsa Barat saat ini maju itu karena mereka memperoleh ilmu pengetahuan dari Islam, ya. Pada masa kejatuhan Baghdad tadi itu mereka mengalahkan Islam baik dari secara fisik maupun ilmu pengetahuan. Mereka ambil kemudian ilmu-ilmu pengetahuan Islam itu mereka terjemahkan ke dalam bahasa mereka pelajari, dan nasib Islam itu apa? Nasib Islamnya ya kalah, dan mereka menganggap bahwa kemajuan yang ada di bangsa Barat itu tidak boleh dipelajari, dan ini adalah suatu cara berpikir yang salah, karena ya pada dasarnya bangsa Barat itu mengambil ilmu pengetahuan dari Islam. Kemudian ketika sekarang ini Islam ingin mengambil ilmu pengetahuan dari Barat, sebenarnya itu Islam mau mengambil ilmu pengetahuan yang pernah dimiliki. Jadi ini adalah cara berpikir yang harus kita ketahui, bahwa umat Islam yang kini mundur itu sebenarnya bukan benar-benar mundur, karena memang cara berpikirnya yang sudah salah jalan, ya. Yang kedua, penyebab yang lain adalah adanya dualisme dalam sistem pendidikan Indonesia. Lembaga pendidikan Islam tidak mempelajari tentang ilmu-ilmu modern. Padahal ini yang perlu ditekankan, bahwa ilmu modern itu adalah ilmu yang patut dipelajari, ya, seperti kedokteran, seperti matematika, dan lain-lain. Salah satu metodologi yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Qutb, yakni ketika Muhammad Qutb itu mempelajari tentang ilmu keislaman, mereka menceritakan tentang sejarah. Kemudian di akhir pertemuan itu Muhammad Qutb itu mengaitkannya dengan ilmu-ilmu modern, dengan mengaitkan dengan sejarah dan lain-lain. Seperti itulah yang dilakukan oleh Muhammad Qutb dalam memperjuangkan sistem pendidikan Islam, ya, dan ini disebut sebagai modernisasi pendidikan Islam. Teman-temanku sekalian, apakah Anda masih berpikir bahwa umat Islam itu sangat kolot? Ada benarnya, tidak sepenuhnya salah juga, tapi memang kenyataannya seperti itu, dan kita harus mengubahnya cara berpikir itu. Paradigma tentang dunia Barat itu harus kita ubah, bahwa mereka maju itu karena mereka mencuri ilmu pengetahuan dari Islam. Tidak ada salahnya ketika Islam ingin mengambil kembali ilmu pengetahuan, khazanah pengetahuan yang pernah dimiliki. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri ucapan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.